Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maura Helena dengan NPM 2317051105 kelas D. Di sini saya akan mempelajari materi mengenai PDA. PDA itu adalah push down automata. Dan di sini ada contoh konteks free language yang tidak reguler, itu contohnya seperti ini. Lalu ada palindrom. Nah, finite state automata ini tidak bisa mengenal semua konteks free language. Dia itu juga memiliki memori yang terbatas. Nah, karena itu ada konfigurasi PDA. Automata yang menerima bahasa yang dibangkitkan oleh CFG, lalu serupa dengan FSA tapi dilengkapi dengan tumpukan. Nah, PDA ini dinyatakan dalam 7 tuple, yaitu ada key atau state, lalu sigma itu input, lalu gamma ada tumpukan atau stack, lalu ada delta yaitu fungsi transisi, di mana seperti ini rumusnya. Lalu S ada kedudukan awal, lalu ada Z itu simbol awal tumpukan, lalu F adalah final state. Nah, di sini itu ada deltanya ya atau transisinya. Dari delta dikali sigma kali gamma. Nah, ini dia tuh ditolak atau diterima. Pertama tuh dari kontrolnya itu lalu ke stack. Nah, ini ada inputnya. Nanti itu kalau misal dia itu push, jadi dia kayak memasukkan lagi variabel ini ke stack. Lalu kalau dia di pop itu berarti diambil. Nah, cara kerjanya itu dimulai dari state awal atau S dan simbol stack awal atau Z. Lalu kita perlu baca inputnya, setelah itu kita baca stack, lalu kita berpindah state. Kalau push, itu tuh dia tuh bukan empty. Kalau pop itu kalau dianya empty, inputnya itu. Nah, string itu diterima apabila dia itu berakhir di final state. Lalu di stack itu juga menjadi kosong atau null string. Itu kalau dia diterima. Dan di sini ada contoh soalnya. Nah, fungsi transisinya seperti ini. Kalau kita coba cari dari materi lain. Ini saya sudah mencoba mencari di YouTube mengenai teori push dan automata. Materi push down oleh karena hero DA itu atau push down automata merupakan eksekusi pada stack dan pada. Nah, di sini sama ya. Merupakan mesin automata dari bahasa bebas konteks atau konteks grammar. Dan itu juga memiliki tempat penyimpanan yang disebut stack. Lalu PDA-nya dianggap FSA yang memiliki stack, di mana PDA itu menerima input. Selain bisa berpindah state, dia juga dapat melakukan operasi pada stacknya. Nah, ini ada juga tupelnya sama. Pertama yang simbol si start sudah jelas ukuran cards dan juga saat hanya pada satu titik dari sudah jelas karena ini ada di pertama dikeluarkan yang bukan suka itu adalah seperti yang tadi dijelaskan. Itu kan di sini stack itu diibaratkan seperti tumpukan. Nah, dia itu menggunakan konsep last in first out atau LIFO. Nah, kalau dia itu menggunakan operasi push itu untuk memasukkan dan juga pop untuk mengeluarkan. Elemen yang paling atas ini disebut ada top. Yang itu kan dari tumpukan tersebut. Cara akan memasuk operasi stack itu yang utama itu ada push data, yaitu memasukkan data ke dalam stack. Nah, lalu kalau pop, dia itu menghapus dan mengembalikan elemen yang terakhir dimasukkan dari stack. Dari ilustrasi dari stacknya secara operasi. Nah, di sini saya akan menyiapkan, lalu saya akan melakukan push A, berarti saya akan meletakkan di atas dari berada si tumpukan seperti ini. Ini kan pertama masukin Z, lalu kita masukin A, lalu kita masukkan B, lalu kita masukkan S. Topnya adalah siapa? Topnya adalah tentu yang paling terakhir.
paling atas dari itu. Nah, kalau kita mau pop, berarti yang kita ambil, jadi topnya itu yang B. Kalau misalnya ini kita pop lagi, berarti yang paling atas atau topnya itu ada A, gitu dan seterusnya. Bukan, yaitu yang step in berikut stack kelompok, yaitu. Nah, di sini ada mekanisme kerja PDA. Itu kan terdapat dua jenis transisi ya, atau delta pada PDA. Yang pertama itu ada transisi yang bergantung pada input, yaitu top stack dan state. Lalu rumus fungsi transisinya ada state, input, dan top stack. State, input, top stack. Lalu transisi empty, dia memungkinkan PDA itu memanipulasi isi stack atau berpindah state tanpa membaca simbol input. Nah, berdasarkan mekanisme penerimaan input, PDA ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu null stack, yaitu PDA yang urutan pergerakan penerimaan inputnya itu dapat menyebabkan PDA itu mengosongkan stack. Lalu untuk yang final state, itu PDA yang urutan pergerakan inputnya itu dapat menyebabkan PDA mencapai state akhir yang telah ditentukan. Itu pokat PDM tanpa menambah dari Q2 ada contohnya. Formatnya adalah state warps. Itu contoh isi lihat pengenalan contohnya nih, state akhir nggak jadi sesuatu matek atau ada yang pertama. Di sini kan ada nih, diketahui PDA final state-nya. Diketahui, lalu kita memiliki fungsi transisi seperti ini. Nah, ini kan adalah state-nya, lalu inputnya, ini top stack-nya, lalu ini kan tujuannya ya. Nah, kan di sini pertama itu soalnya di sini kan apakah string AA itu diterima. Nah, pertama itu kita awali dari state yang pertama karena di state awalnya ada Q1, kita mulai dari Q1 di input A dengan topnya itu ada Z, berarti kita pertama ini memiliki Z dulu. Nah, dengan top Z lalu dia memasukkan Q1 AZ. Ada Z karena kondisi sekarang Z ya. Nah, jadi karena di sini ada A, kita perlu push A atau masukkan A ke sini. Datanya Q1 Z atau next berikutnya adalah sekisar Q1 dan akan simbol A. Nah, lalu setelah itu kan kita mempunyai input satu lagi nih A. Jadi Q1 A dengan top A. Ini kan topnya A kan tadi itu. Nah, itu dia masukkan apa? Itu AA. Berarti kita perlu push A lagi gitu. Lagi. Berarti akan masuk A seperti ini. A adalah Z data di. Kalau sudah, ini kan key. Kita inputnya empty dengan topnya itu ada A. Nah, top A itu dia masukkan Q1 dan A. Karena di sini final state-nya adalah Q2 dan sedangkan di sini kita masukkan Q1, maka dia itu ditolak oleh mesin karena hasil akhirnya bukan final state. Hak untuk Q2 terima atau ditolak karena proses itu kondisi akhirnya itu tidak mencapai final state atau Q2, maka mesin tersebut itu ditolak, string tersebut ditolak gitu. Tidak punya state ada contoh tetap kisah seperti yang tadi saya sama seperti yang tadi. Yang pertama itu kita cek dulu kan di sini ada string A, B, B, A. Nah, string A, pertama kita inputin A. Di sini state awalnya dari Q1, berarti Q1 A dengan top Z. Nah, berarti dia menghasilkan Q1 A dan Z. Berarti kita perlu push A, kita masukkan A. Lalu setelah itu kita perlu berarti Q1 B dengan top A, Q1 B dengan top A. Itu menghasilkan ini kan. Karena di empty, maka kita perlu pop A. Jadi kita mengeluarkan A lagi dari stack. Maknya karena kita A top stack-nya. Nah, setelah itu di sini ada input B. Nah, jadi Q1 itu input B dengan top B. Q1 input B dengan top B. Nah, jadi dia menghasilkan Q1 BB. Berarti kita perlu ya B, maka transisinya adalah Q1 A B. Kita lihat Q1 saat kita Z kan karena input kan B dengan karena tadi itu kan input B, terus topnya itu Z. Jadi Q1 BZ, dia menghasilkan BZ. Kita perlu push B. Tentunya transisinya sudah hasilnya ada di sini. Koman berarti A berarti B, maka
Lalu A yaitu Q1 A dengan top B. Jadi ini harus kosong. Jadi B-nya itu kita transisinya satu next dan breakpoint. Maka kita akan lihat 2Z sehingga stepnya dapat nih Z yaitu Q1 menghasilkan Q2 dan Z. Jadi karena final setnya ada Q2, maka string tersebut itu menjadi Q2. Maka karena buat lalu kita coba tanya GPT untuk menambah lagi pengetahuan, lebih memantapkan lagi. Jadi jelaskan push dan automata. Dan di sini PDA adalah model komputasi yang digunakan untuk mengenali bahasa bebas konteks. Nah, karena tadi kan FSI itu kan jadi menambahkan tumpukan atau stack sebagai komponen memori tambahan. Karena FSI ini kan memiliki memori yang sedikit ya, dan dia juga sulit mengenali konteks free language, maka kita memerlukan pushdown automata ini gitu. Nah, komponen pushdown automata ini ada ini key, lalu sigma, gamma, delta, lalu state awal, tumpukan, dan juga final state. Jadi cara kerjanya pertama itu kita perlu input string. Jadi PDA ini baca simbol dari string input satu persatu. Lalu setelah itu kita transisi berdasarkan state dan simbol tumpukan. Berdasarkan state lalu input lalu simbol tumpukannya. Kalau misal dia itu menambahkan simbol itu ke tumpukan itu disebut push, lalu menghapus simbol dari tumpukan itu disebut pop. Kalau lebih sama, lalu menerima string diterima jika PDA itu mencapai state akhir atau tumpukannya itu menjadi kosong gitu. Kalau state-nya itu string itu berakhirnya pada bukannya final state, dia itu maka stringnya itu ditolak. Nah, di sini ada dua jenis pushdown automata sama seperti pada materi sebelumnya, yaitu PDA acceptance by final state, itu PDA menerima string jika mencapai state akhir. Lalu acceptance by empty stack itu stack itu PDA itu menerima string jika tumpukannya kosong. Kan dia ada dua tadi kan ya. Kalau dia itu diterima itu kalau mencapai final state, kalau enggak ya stacknya itu kosong. Di sini ada juga contoh soalnya. Mohon pendengar menggunakan PDA menggunakan struktur rekursif dan tumpukan di samping dengan metode bahasa mencocokkan sebuah berpasangan atau struktur besaran seperti tanda kurung atau spasi matematika. Nah, ini ada kegunaan pushdown automata juga. Tadi juga sempat saya pelajari di materi sebelumnya. Nah, kemudian saya kira cukup untuk pembelajaran pada materi ini. Saya sudah cukup paham mengenai pushdown automata. Jadi, sekian video saya kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.